Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Desvita Amalia Kinandini, absen 7 dari 12 MIPA 5. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai sejarah Indonesia yang mungkin kalian juga udah tahu dari judulnya, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Kita semua mungkin udah sering dengar ya Bandung Lautan Api itu, tapi dari kita nggak tahu nih detail dari peristiwa Bandung Lautan Api itu seperti apa. Maka dari itu, untuk kalian yang males baca atau penasaran, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, jadi apabila kita tarik lagi ke belakang, kisah kedatangan sekutu di Indonesia pada tahun 1945 tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekalahan Jepang, yaitu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, seperti yang kita tahu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 di akhir Perang Dunia Kedua, kalian masih ingat kan kalau Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu setelah mengalami kehancuran besar-besaran. Kejadian pengeboman kota Hiroshima Nagasaki sesuai dengan perjanjian Potsdam, kekalahan Jepang tersebut membuat sekutu pun bertanggung jawab atas wilayah Indonesia yang semula menjadi jajahan Jepang, nantinya akan diambil alih lagi oleh sekutu. Nah, tapi kan proses pengalihan kekuasaan itu tentunya membutuhkan waktu. Gak bisa untuk dilakukan pada saat itu juga. Sementara sekutu juga belum tiba untuk mengambil alih kekuasaan. Secara otomatis, Indonesia mengalami fase vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, di momen itulah dengan cerdas dan berani para pahlawan kemerdekaan kita memanfaatkan situasi tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Barulah secara singkat proklamasi kemerdekaan pun akhirnya dibacakan. Pada tanggal berapa? Yap, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, tapi setelah diikrarkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata tidak serta-merta langsung membuat bangsa kita ini bebas dari cengkraman penjajah. Karena pada saat itu masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan masih ingin menguasai bangsa ini kembali. Salah satunya adalah siapa? Yap, benar sekali adalah sekutu. Tidak lama kemudian rombongan-rombongan sekutu ini datang di Indonesia dan mendarat di beberapa kota berbeda. Salah satu tujuan mereka adalah kota Bandung. Nah, kedatangan pasukan sekutu Inggris di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 ini dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Brigadir Jenderal McDonnell. Nah, pasukan tersebut ini datang dengan membawa tugas penting, yaitu untuk memulangkan tentara Jepang dan juga membebaskan warga Belanda yang sebelumnya ini memang menjadi tawanan Jepang. Selama di Bandung itu, mereka pun menempati bangunan-bangunan besar untuk dijadikannya markas. Dua di antara bangunan-bangunan besar ini yang pertama adalah Hotel Savoy Homan dan juga Hotel Prienjer. Awalnya kedatangan sekutu tersebut disambut dengan netralnya oleh masyarakat kita karena masyarakat kita ini mengira kedatangan sekutu pada saat itu adalah untuk membawa perdamaian. Tapi secara diam-diam kedatangan mereka ini ternyata sering bikin masalah. Mereka sering suka melakukan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Ditambah lagi dengan fakta kalau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya ya kan. Tentu hal itu langsung membuat mereka seperti gak terima. Akibatnya, di momen tersebut orang-orang mulai curiga. Jangan-jangan Belanda ikut datang ke Indonesia untuk kembali menjajah dan juga menguasai Indonesia. Karena bentrokan demi bentrokan terjadi, para pejuang Indonesia yang geram dengan ulah Belanda itu akhirnya mereka juga melakukan tindakan tegas. Mereka sama sekali tidak gentar untuk melakukan perlawanan. Karena sudah terjadi bentrokan-bentrokan, puncaknya ini
terjadi pada malam hari, yaitu pada tanggal 24 November tahun 1945 ketika orang-orang sudah mulai tertidur. Pada saat itu, para pejuang Indonesia dengan berani menyerang dua hotel yaitu Savoy Homan dan Hotel Pranger, tempat markas militer sekutu. Ya, diseranglah sama mereka para pahlawan kita. Akhirnya, sebuah pertempuran yang sangat sengit pun seketika pecah malam itu. Nah, adanya penyerangan tersebut membuat sekutu jadi marah. Mereka merasa terganggu. Tidak lama kemudian, mereka pun segera mengeluarkan sebuah ultimatum yang katanya nih harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Bandung. Lalu, ultimatum apakah itu? Mari kita lihat. 3 hari setelah penyerangan tersebut, tepatnya pada tanggal 27 November 1945, Brigadir Jenderal McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat. Ultimatum tersebut berisi perintah untuk membagi kota Bandung menjadi dua bagian, yang satu bagian utara dan yang satu lagi bagian selatan, yang memang dibatasi oleh rel kereta api. Mereka mau wilayah Bandung itu dipisah, ada Bandung bagian utara, ada Bandung bagian selatan. Nah, Bandung bagian utara ini menjadi wilayah kekuasaan milik sekutu, sedangkan Bandung bagian selatan ini menjadi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, kata mereka. Pada saat itu, pihak sekutu juga mengancam bahwa ultimatum ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Kalau warga dan pasukan Indonesia belum juga menarik diri dari Bandung Utara, sampai dengan pas waktu yang kami tentukan, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, yaitu dengan cara menangkap dan menembak siapapun yang sudah melanggarnya, kata si McDonald ini. Serem banget ya. Mengetahui adanya ancaman tersebut, orang-orang Bandung di sana justru malah mengabaikannya. Ya, di sisi lain, rakyat Bandung ini betul-betul nggak rela. Yang mana ada sih yang rela kalau kota kesayangan kita ini diambil kembali masuk dalam cengkraman penjajah, ya kan? Itulah kenapa mereka memilih ya udahlah abaikan saja ultimatumnya. Nah, tapi nggak usah khawatir karena ternyata pihak sekutu ini juga tidak mematuhi ultimatum yang mereka buat sendiri. Harusnya kan mereka pindah tuh dari selatan ke utara. Tapi ternyata pada saat itu mereka justru memilih bertahan di Bandung Selatan ini. Dan hal ini ternyata dilakukan bukan tanpa alasan. Sekutu tetap ingin menempati daerah tersebut karena lokasi markas besar mereka yaitu Hotel Savoy Homan sama Pranger itu berada di selatannya rel kereta api yang jadi pembatas Bandung bagian utara dan selatan. Otomatis mereka jadi nggak mau nih ninggalin Bandung Selatan. Orang markas mereka di situ kok. Karena sama-sama tidak ada yang patuh dengan ultimatum ini. Singkat cerita, akhirnya para pejuang yang juga kesal dengan adanya ultimatum tersebut langsung tuh membangun pos-pos gerilya di berbagai tempat. Dan sejak saat itu, pertempuran demi pertempuran terus terjadi, baik di bagian Bandung Utara ataupun Bandung Selatan. Bentrokan senjata antara pejuang dengan sekutu ini pun pecah. Selama berapa lama? Yap, selama berbulan-bulan. Nggak 1-2 hari gitu aja guys. Dan selain bentrokan senjata, perlawanan warga Bandung untuk bisa mempertahankan kota tersebut juga dilakukan oleh para pedagang di pasar. Sampai ke pedagang-pedagang asongan juga. Mereka ini sepakat untuk memboikot pembeli dari kawasan Bandung Utara yang didominasi oleh sekutu. Hal ini ternyata sangat membuat sekutu kewalahan. Karena mereka jadi harus mengirim logistik makanan dari Jakarta kan. Lalu, rombongan kendaraan yang membawa logistik mereka ini juga sering diserang oleh para pejuang kita di sepanjang jalan provinsi menuju ke Bandung. Nah, salah satu penyerangan yang paling fenomenal pada saat itu adalah ketika konvoi besar pasukan sekutu Inggris yang diserang oleh warga Sukabumi di kawasan Bojong Kokosan. Peristiwa Bojong Kokosan ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1945 di mana sebelum pasukan sekutu Inggris melewati daerah tersebut, Komandan Resimen 3 Letkol Edi Sukardi bersama para pejuang lainnya telah terlebih dahulu membuat peta penyerangan sepanjang 81 km, mulai dari daerah Bogor sampai ke Cianjur, dengan titik utama yang berada di Bojong Kokosan. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 45 pasukan tentara yang bersenjatakan
pistol, granat tangan, golok, tombak, dan bambu runcing. Dengan gagah berani menghadang pasukan sekutu yang sedang konvoi pakai tangki-tangki sama kendaraan bajakan. Nah, tentara sekutu ini yang sama sekali tidak menyangka akan ada serangan seperti itu, seketika mereka langsung panik. Ditambah lagi pula, waktu itu hujan deras yang tiba-tiba turun menyertai peristiwa bojong kokosan tersebut. Di mana ini tuh membuat sekutu semakin tidak bisa mengendalikan medan pertempuran. Akibatnya apa? Satu persatu tentara sekutu pun mulai berjatuhan. Dari peristiwa ini, banyak sekali sekutu yang cedera dan juga tewas. Nah, di sisi para pejuang kita, ini semakin terbakar semangatnya dalam melawan sekutu. Dan setelah sekutu berhasil mereka lumpuhkan, para pejuang barulah mundur dari medan pertempuran. Peristiwa bojong kokosan tersebut berhasil menjadi pukulan besar bagi sekutu. Kenapa? Karena pasukan sekutu yang dikirim adalah pasukan yang sebelumnya sudah berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Bayangkan aja, mereka ini baru mengalahkan pasukan Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Waktu mereka sampai di Sukabumi, justru mereka bisa dikalahkan sama pejuang bojong kokosan yang sempat mereka remehkan. Makanya jangan sering remehin orang. Lawan Adolf Hitler aja menang. Tapi lawan warga Sukabumi kok kalah. Dan akhirnya apa? Kekalahan tersebutlah yang membuat nama mereka langsung tercoreng di mata internasional. Bahkan riwayat saking malunya sampai-sampai berdasarkan sidang parlemen kerajaan Inggris, mereka ini langsung memecat Menteri Pertahanan mereka yang sedang menjabat pada saat itu. Setelah peristiwa bojong kokosan tersebut, perlawanan demi perlawanan lainnya pun masih terus terjadi. Karena konflik bersenjata di Bandung ini belum juga berakhir, pada tanggal 23 Maret 1946, Brigadir Jenderal McDonnell itu akhirnya mengeluarkan lagi ultimatum yang kedua. Kali ini, ultimatum tersebut langsung diberikan kepada Perdana Menteri Indonesia, yang pada saat itu adalah Sultan Syahrir. Pada saat itu, ultimatum kedua yang berisi, Sekutu memerintahkan agar warga Bandung dan juga pasukan bersenjata pejuang Indonesia segera meninggalkan kawasan Bandung Selatan hingga radius 10 sampai 11 km menjauhi pusat kota. Udah nggak dibolehin lagi mereka berada di selatan. Jadi kalian ini harus keluar dari sini, dan kalau kalian melanggar ultimatum kedua ini atau kalian tidak mematuhi ultimatum ini sampai tanggal 24 Maret 1946 jam 12 malam, kami akan memborbardir kota Bandung hingga habis, kata mereka. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Sultan Syahrir pun meminta Jenderal A. Nasution sebagai pimpinan tentara di Bandung untuk menuruti ultimatum itu. Setelah banyaknya pertumpahan darah selama beberapa bulan terakhir, Sultan Syahrir tuh kayak nggak mau ada korban yang berjatuhan semakin banyak lagi. Dan selain itu, beliau juga menghindari aksi bentrokan senjata. Karena beliau merasa bahwa tentara bentukan Indonesia ini belum juga memiliki kekuatan militer sebesar sekutu, dan sebagai seorang Perdana Menteri, Sultan Syahrir pun lebih memilih untuk berjuang melalui jalur diplomasi. Sultan Syahrir ingin menempuh cara tersebut karena Indonesia sebagai negara yang memang baru merdeka. Nah, tentunya sangat membutuhkan ini, seperti pengakuan dari negara-negara lain kalau memang bangsa kita sudah berdaulat. Salah satu cara yang sangat ampuh untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah secara internasional, ya dengan diplomasi gitu. Mengetahui permintaan dari Perdana Menteri Sultan Syahrir itu, ketika Jenderal Nasution pun jadi bingung. Kayak, langkah apa lagi yang harus saya ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut isi ultimatum dengan cara mengungsikan seluruh warga Bandung jelas bukan hal yang mudah, karena waktu itu akses transportasi kan masih terbatas. Akhirnya, Jenderal Nasution pun pergi menemui sekutu untuk bernegosiasi agar mereka menunda atau memperpanjang batas ultimatum kedua kali ini. Tapi sayangnya pihak sekutu langsung menolak permintaan dari jenderal. Mereka malah menawarkan apabila kalian kesusahan, 100 truk untuk membawa warga Bandung ini keluar dari kota, kata mereka. Mendapat jawaban itu, Jenderal Nasution dengan tegas langsung menolak tawaran tersebut, dan beliau langsung segera bergegas kembali lagi ke pos komando. Sesampainya di pos komando secara mengejutkan,
Jenderal Nasution menerima sebuah pesan telegram dari markas tertinggi Tentara Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Dan meskipun telegram itu ditulis tanpa nama, banyak orang yang percaya bahwa pengirimnya tidak lain dan tidak bukan adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pesan telegram itu pun berisi setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Itu kata beliau. Setelah membaca pesan telegram tersebut, jenderal pun jadi semakin dilema. Di satu sisi beliau harus mematuhi perintah dari pusat, dari Perdana Menteri Sultan Syahrir, tapi sebagai pimpinan militer, ini juga harus patuh pada komando sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di tengah kebingungan itu, beliau pun segera melakukan diskusi dengan para anggotanya untuk dapat menentukan solusi terbaik dari masalah ini. Gak tanggung-tanggung guys, diskusi tersebut bukan hanya dihadiri oleh para tentara Indonesia, tapi juga dihadiri oleh para pemimpin Laskar Pejuang Masyarakat, dan ada juga aparat pemerintah Bandung. Pada saat diskusi itu dibuka, disitulah Maya Rukana menyampaikan sebuah saran yang sangat fenomenal. Bisa kalian tebak apa itu sarannya? Atau ada yang masih ingat? Nah, jadi gini, sesuai isi ultimatum Mayor, Maya Rukana menyarankan, oke Pak, nggak apa-apa para warga sama pasukan bersenjata kita ini pergi saja meninggalkan kota Bandung ini. Tapi sebelum kita pergi dari Bandung, kota Bandung harus terlebih dahulu dibumi hanguskan, agar tidak bisa diambil alih oleh sekutu. Itu sarannya. Jadi istilahnya ya udah biar sama-sama nggak dapat Bandung, makanya nih kita hancurkan dulu Bandungnya. Jadi mereka nggak dapat, kita juga nggak dapat. Saran itulah yang akhirnya menjadi tonggak awal sebuah peristiwa besar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saran dari Maya Rukana untuk membumi hanguskan kota Bandung ini betul-betul dipertimbangkan loh sama Jenderal Nasution. Pada saat itu, beliau langsung menghitung-hitung nih seberapa besar kerugian yang akan diderita oleh pasukan jika mereka memilih melawan sekutu. Nah, kalau dihitung dari jumlah personil dan juga logistik yang ada, ternyata hal itu masih tidak memadai untuk dilakukan penyerangan. Apalagi mereka tidak mendapatkan dukungan dari pusat. Kan karena Perdana Menteri Sultan Syahrir lebih menyuruh kita untuk diplomasi saja, bukan untuk melawan. Akhirnya, dengan pertimbangan yang matang, Jenderal Nasution pun yakin bahwa membumi hanguskan kota Bandung merupakan solusi yang paling tepat. Ini adalah satu-satunya cara untuk tepat bisa mematuhi ultimatum sekutu, tapi juga tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk menguasai kota Bandung. Tanpa menunggu waktu yang lama, di hari itu juga, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1946 jam 2 siang, Tentara Republik Indonesia langsung memerintah agar semua warga Bandung dapat meninggalkan kota ini sebelum jam 10 malam. Nah, setelah siaran itu tersebar sambil diiringi gerimis rintik-rintik, warga Bandung segera berbondong-bondong meninggalkan rumah dengan membawa barang seadanya yang bisa dibawa menggunakan gerobak dokar atau ada yang mereka pikul sendiri. Para orang tua berjalan dengan menggunakan tongkat dan ada juga para ibu-ibu yang belum lama ini melahirkan anaknya juga ikut mengungsi sambil menggendong bayi mereka yang masih merah. Dan menjelang maghrib, rombongan tersebut pun tampak semakin banyak dan makin besar. Kelompok mereka mengarah ke selatan dan juga ke timur kota Bandung. Nah, di sisi lain, Jenderal Nasution dan para pasukan juga mulai menyusun strategi untuk memulai operasi bumi hangus tadi. Awalnya, mereka berencana untuk mulai membakar kota Bandung pada waktu tengah malam. Tapi di luar rencana mereka, tepatnya pada jam 8 malam, tiba-tiba secara mengejutkan terdengar suara ledakan dari arah sudut selatan alun-alun Bandung. Nah, ternyata di momen itu gedung Indis restoran yang sekarang udah jadi gedung BRI itu sudah terlebih dahulu meledak. Alhasil, operasi bumi hangus pun langsung dimulai lebih cepat pada saat itu juga. Nah, meledaknya gedung tersebut juga diikuti oleh pembakaran gedung-gedung lain. Dibakarlah semua tuh, dan nggak tanggung-tanggung, para pasukan tentara juga mulai membakar asrama mereka sendiri. Begitu pula dengan rakyat Bandung yang baru akan berangkat mengungsi itu, sambil bercucuran air mata, mereka memilih untuk terlebih dahulu membakar rumah mereka yang semula mereka tempati itu.
Setelah memastikan rumah mereka terbakar, baru mereka bergegas untuk meninggalkan kota bersama rombongan lainnya. Di momen itu nih, banyak dari rakyat Bandung yang tidak tahu waktu itu mereka akan mengungsi kemana. Gak ada yang tahu. Mereka nggak akan tahu nanti tinggal di mana, nanti seberapa lama mereka nanti mengungsi. Nanti di sana pun mau kerja apa mereka nggak ada yang tahu. Pokoknya mereka tinggalin Bandung gitu aja. Tapi hebatnya, di sini itu mereka semua berani mengambil resiko dengan tulus dan ikhlas meninggalkan rumah beserta semua yang sudah mereka bangun sebelumnya di sana. Semua ini demi satu tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kota Bandung supaya nggak diambil sama sekutu. Tanpa menunggu waktu yang lama, langit di kota Bandung pada malam itu pun langsung menyala kemerahan. Gedung-gedung dan rumput-rumput hijau langsung berubah kehitaman. Kota yang penuh dengan keindahan itu seketika kobar-kobar. Menjadi apa? Ya, menjadi Bandung Lautan Api. Dan konon katanya, ketika kota Bandung ini mulai terbakar dan rombongan rakyat Bandung masih dalam perjalanan menuju ke pengungsian, banyak dari rombongan tersebut meneriakkan kalimat yang sama. Mereka bilang, meskipun kau telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Meskipun kau sudah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Semua kayak gitu, dan kalimat itu pun diucapkan berkali-kali. Ya, seperti menjadi yel mereka gitu. Nah, hingga akhirnya kalimat itu pun berkembang menjadi lagu yang kita kenal sampai hari ini, yang berjudul Halo Halo Bandung. Liriknya yang bagian apa? Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Wah, hebat banget deh warga Bandung pada saat itu ya. Setelah kota Bandung terbakar, para pasukan sekutu pun akhirnya menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sekutu pun langsung berusaha melakukan berbagai cara untuk menghentikan operasi bumi hangus tersebut. Akibatnya, tanpa menunggu waktu yang lama, terjadilah bentrokan senjata di berbagai wilayah. Nah, di daerah bentrokan antara pasukan Indonesia dengan sekutu yang menjaga gudang senjata, daerah itu memang dijadikan gudang mesin gitu oleh pasukan sekutu. Sehingga tempat itu pun menjadi salah satu sasaran yang akan dihancurkan oleh para pejuang kita. Nah, pasukan yang mendapat amanah untuk menghancurkan gedung mesin tersebut berasal dari gabungan beberapa laskar masyarakat. Bayangkan totalnya nih, ada 11 orang dan dipimpin oleh seorang pemuda pejuang yang baru berusia 19 tahun. Waktu itu bernama Muhammad Toha, beliau yang memimpin. Singkat cerita, malam itu pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Toha ini pun langsung bergerak menyeberangi Sungai Citarum untuk menuju ke gedung mesin itu. Kebetulan gudangnya memang terletak di seberang sungai. Tapi tidak lama setelah mereka tiba di sana, terjadi satu peristiwa yang memang tidak terduga, yaitu ada salah satu ranjau yang meledak. Di sana itu ditanamin ranjau sama sekutu. Ledakan tersebut pun langsung membuat mereka semua terluka, termasuk Muhammad Toha. Karena situasi sudah tidak memungkinkan, akhirnya Toha pun memerintah pasukannya untuk, udah kalian kembali aja dulu. Nah gitu. Dan hanya menyisakan Muhammad Toha dan seorang pasukan yang bernama Muhammad Ramdan yang tetap tinggal di sana. Di momen itu, semangat juang seorang Toha dan juga Ramdan betul-betul nggak bisa dibendung lagi. Apapun yang terjadi, mereka sudah bertekad untuk menghancurkan gudang mesin milik sekutu itu. Terus, entah kayak gimana ceritanya nih ya, besoknya sekitar jam 12 siang, secara mengejutkan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat kencang. Dari informasi itu nggak ada yang tahu secara pasti tentang apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan pada saat itu. Tapi yang jelas di momen itulah gudang mesin milik sekutu akhirnya betul-betul meledak hancur lebur semua. Akhirnya sekutu pun kehilangan pasukan persenjataan mereka dan tidak bisa mengambil alih kota Bandung. Keberhasilan dalam ledakan gudang mesin itu juga sekaligus membawa kabar duka nih guys untuk pejuang Indonesia karena ledakan gudang mesin tersebut mengakibatkan gugurnya dua orang pejuang kita yang sangat gagah berani, yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan.
Gugurnya mereka menjadi salah satu tanda betapa dahsyatnya perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan peristiwa Bandung Lautan Api ini juga menjadi saksi betapa tiap jengkal bangsa ini adalah sebuah kehormatan yang harus kita jaga sampai mati. Nah guys, itulah tadi kisah sejarah tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa besar yaitu Bandung Lautan Api. Tidak terbayangkan ya jika pada saat itu kita juga ikut berjuang. Kisah ini membuat saya kagum dengan betapa hebat dan tulusnya rakyat Bandung yang sampai rela membakar rumah mereka sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat kita semua bahwa perjuangan untuk merdeka sekaligus untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali harga yang harus dibayar oleh para pejuang kita dahulu. Hingga akhirnya kita bisa tiba di titik ini. Sekarang, untuk itu sudah sepantasnya kita jaga bangsa ini sama-sama, dan selain itu juga, mari bersama-sama kita doakan. Semoga para pejuang kita yang gugur dalam perjuangan meraih kemerdekaan atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu dapat memperoleh tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Oke guys, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.